Oke, selamat malam semua. Selamat datang di hari ini kita bersama dengan acara Training and Consultation by Royal Crowns Team in CEC ya, Ciputra Ampers Club. Dan hari ini bersama dengan saya Alan dari Surabaya. Saya salah satu leader dari Ciputra Ampers Club yang akan bantu Anda untuk sharing dan ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. Dan harapan hari ini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, rekan-rekan luar biasa supaya Anda bisa mengalami sebuah lompatan yang luar biasa. Sama-sama dapat bertumbuh. Dan nanti buat Bapak Ibu yang mau ada pertanyaan bisa share di kolom komen ya, bisa tanya-tanya, nanti bisa kita ngobrol bareng, nanti di sesi akhir kita bisa tanya jawab. Oke? Nah, saya akan mulai hari ini Bapak Ibu dengan sebuah topik yang menarik, become a leader ya. Menjadi seorang pemimpin. Nah, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, kenapa kita menjadi pemimpin dan seperti apa prosesnya. Sehingga hari ini kita akan ngobrol bareng, diskusi ya, supaya Anda pun bisa jadi orang-orang luar biasa. Oke? Saya akan share screen buat Bapak Ibu pada malam hari ini. Yes. Ya, hari ini kita mau bahas topik menarik ya, become a leader ya, menjadi seorang pemimpin bersama dengan Ciputra Perskap and Royal Crown Team. Nah, jadi ini sebuah proses, Bapak Ibu. Kenapa saya pemimpin? Nah, kenapa ini become leader ya? Kenapa topik ini menarik? Nah, hari ini kita akan bahas ya buat Bapak Ibu semua. Dan saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Nah, saya harapkan nanti kita diskusi bisa dua arah ya, nanti bisa tanya jawab, bisa responsif juga di kolom chat. Oke, saya akan buka dengan sebuah pertanyaan. Who are the leader ya? Siapa nih pemimpinnya? Boleh share dong di kolom chat dong siapa pemimpinnya? Who are the leader ya? Siapa itu pemimpin? Boleh share di kolom chat? Siapa pemimpinnya? Nah, siapa sih pemimpin di CEC? Nah, siapa sih pemimpin di Royal Crown Team? Siapa sih leadernya di tim bisnis Anda? Nah, siapa siapa pemimpinnya Bapak Ibu? Boleh share dong di kolom chat. Nah, ya, 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 ya. Siapa nih? Siapa nih? Diri kita sendiri. Saya, kita. Oke. Diri kita sendiri. Oke. Oke, oke. Andas. Oke. Yes. Ya, betul banget Bapak Ibu. Siapa pemimpin? Bukan hanya kita, tapi mulai dari saya. Saya adalah pemimpinnya. Setiap Anda adalah pemimpin, ya. Kenapa? Karena Anda adalah orang-orang luar biasa, terpilih dan dahsyat yang posisi Anda bagaimanapun ya, Anda itu leader Bapak Ibu. Minimal leader atas diri Anda sendiri. Dan ketika di CEC, minimal ketika Anda dapat lemparan, pasti Anda jadi pemimpin. Karena punya tim di bawahnya. Bahkan jika Anda sudah mereferensikan, ya, atau Anda sudah punya posisi, Anda itu pemimpin. Oke. Nah, walaupun Pak, saya baru gabung Pak di CEC atau baru berproses di CEC, saya yakin Anda juga pemimpin Bapak Ibu. Karena minimal tadi ya, memimpin diri Anda atau minimal anda juga dapat lemparan ya karena di Ciputra menarik banget sistemnya dua tim sehingga ada hampir hampir pasti itu punya lemparan Bapak Ibu. Nah, jadi kita bicara tentang who are the leader adalah saya. Nah, cuma ketika kita sudah ngomong siapa pemimpin adalah diri sendiri, menurut teman-teman Bapak Ibu, kenapa sih Anda mau jadi pemimpin? Nah, kenapa? Kenapa Anda mau? Kenapa penting? Kenapa kita itu, saya dan Anda, harus jadi leader di ICEC? Ya, kira-kira kenapa teman-teman? Ya, nah, kira-kira apa nih? Nah, untuk menjawab pertanyaan kenapa, Bapak Ibu, ya, saya ingin coba sharing sedikit buat teman-teman Bapak Ibu semua ya. Kenapa kok kita harus jadi leader di ICEC? Nah, sekarang coba Bapak Ibu, boleh nggak bantu saya nanti share di kolom chat? Ya, pertanyaan pertama ini Bapak Ibu, ya. Apa pekerjaan impian Anda? Nah, ciri-ciri pekerjaan impian Anda kira-kira kayak apa Bapak Ibu? Boleh bantu share di kolom chat nggak? Saya ingin tahu nih, ya. Bapak Ibu, rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini, ciri-ciri pekerjaan impiannya seperti apa? Contoh, Pak, saya ingin punya pekerjaan impian yang punya menghasilkan gaji contoh 20 juta per bulan. Saya bisa kerja fleksibel, saya bisa apa namanya? Bisa jadi bos atas diri saya bisa berdampak buat orang, saya bisa punya waktu lebih buat keluarga, saya bisa uh, saya pekerjaan impian saya ingin itu bisa jalan-jalan atau apapun. Nah, boleh boleh nggak bantu saya share di kolom chat ciri-ciri pekerjaan impiannya teman-teman seperti apa sih? Nah, boleh dong.
Boleh share di kolom chat. Ya, lebih spesifik, lebih banyak, lebih bagus teman-teman. Ya, boleh dong share di kolom chat. Pekerjaan, ciri-ciri pekerjaan impian Anda. Boleh dong. Nah, boleh disebut, boleh disebut. Ya, bantu dong. Baru ada Bu Evi, pekerjaan yang bawa berkat. Oke, bisa membantu banyak orang nih berarti. Bu Eni ingin jadi bos. Berarti bisa jadi pemimpin. Oke, punya punya apa? Punya tim yang bisa bekerja untuk kita. Oke. Apalagi? Apalagi? Nah, contoh. Ayo, teman-teman bisa share di kolom chat. Kira-kira ciri-ciri pekerjaan impiannya seperti apa sih? Bisa berdampak bagi banyak orang dan membantu orang lain sukses dan kaya. Oke, berdampak. Oke, sukses dan kaya. Ayo, boleh share lagi dong. Nah, mungkin kalau bisa dikasih realistis lebih enak, teman-teman. Saya itu pengen pekerjaan impian, Pak, yang income-nya 50 juta per bulan, Pak. Saya pengen kerjaannya bisa dari rumah, Pak. Saya pengen punya waktu lebih buat keluarga, Pak. Nah, atau mungkin gimana? Ayo, ayo, ayo. Boleh share di kolom chat. Atau lebih spesifik lagi boleh. Pak, saya pengen pekerjaan impian saya kurang lebih kayak ini Pak. Nah, kayak tadi contoh, Pak, saya ingin punya pekerjaan impian, ingin punya restoran, uh, income-nya sekian puluh juta, misalnya itu, atau apapun. Oke, income 50 juta per bulan, tidak terikat waktu, bisa influencing orang lain. Oke, nah, menarik. Apalagi? Boleh dong, biar kita tahu nih, pekerjaan impiannya teman-teman seperti apa. Bisa jadi pengusaha sukses, bisa bantu banyak orang. Oke, nah, ya, alangkah baiknya kalau bisa lebih spesifik ya. Contoh nih misalnya Bu, passive income jalan terus dan bisa keep healthy walaupun meskipun sibuk. Oke, berarti yang bisa menghasilkan passive income dan bisa keep healthy ya, luar biasa. Ingin sama-sama sukses, sama-sama itu sama siapa? Nah, saya coba ambil yang paling spesifik ya, misalnya Bu Christine tuh ya. Contohnya Bu Christine, salah satu pekerjaan impiannya adalah ingin punya income 50 juta per bulan, tidak terikat waktu dan bisa influence orang. Nah, ini ada kerja sedikit hasil banyak. Oke. Nah, uh, kalau contoh nih, misalnya tadi ya bisa menghasilkan 50 juta, kemudian apa namanya bisa passive income ya. Nah, apa namanya bisa seperti itu. Kira-kira pekerjaan seperti apa yang bisa seperti itu, teman-teman? Bentar ya, izin. Nah, kira-kira pekerjaan seperti apa? Jadi bos, jadi pengusaha, atau jadi apapun. Kayak tadi contoh Bapak Ibu, salah satu banyak pekerjaan Bapak Ibu yang sebenarnya kalau kalau saya cocok-cocokin mungkin bisa Pak. Apa namanya menghasilkan 50 juta per bulan, kayak tadi Bu Christian ya, menghasilkan 50 juta per bulan, bisa apa namanya influence orang dan lain-lain. Mungkin ya bisa tidak terikat waktu. Contoh misalnya pekerjaannya misalnya jadi apa ya? Oh, saya mau jadi yang bisa influence orang jadi YouTuber misalnya ya. Jadi YouTuber, tidak tingkat waktu dan lain-lain. Nah, pertanyaannya untuk menjadi YouTuber, prosesnya YouTuber dengan income 50 juta per bulan, tidak yang bisa influence dan tidak terikat waktu, Bapak Ibu prosesnya sudah sampai mana nih? Atau Bapak Ibu punya impian lain, Pak, saya ingin pekerjaan impian saya itu misalnya punya usaha, punya restoran dan lain. Sudah sampai mana? Dan misalnya mencapai income tersebut, contoh 50 juta per bulan, sudah tahu belum sih untuk mencapai potensi itu beneran bisa didapat nggak dari pekerjaan Anda? Dan bagaimana caranya Anda mencapai ke sana? Dan sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mencapai Anda? Ya kan? Saya akan masuk ke pertanyaan kedua, ya kan? Pertanyaan keduanya adalah, apakah Anda sudah punya sumber daya untuk mewujudkan pekerjaan impian Anda? Kira-kira ada belum Bapak Ibu? Sudah punya sumber dayanya belum? Kayak misalnya tadi, contoh jadi YouTuber. Seperti apa nih? Sudah punya sumber daya yang ke sana belum? Ya, prosesnya seperti apa? Sudah tahu belum langkahnya seperti apa? Nah, pekerjaan impian. Nah, tapi yang menarik Bapak Ibu, ketika saya baca contoh-contoh ciri-cirinya Bapak Ibu, ya, yang disebutkan di kolom chat, ternyata satu hal saya menarik sebuah kesimpulan, sebenarnya Bapak Ibu itu sudah memiliki pekerjaan impiannya Bapak Ibu. Loh, kok bisa Pak? Nah, ini mau ingin passive income, bisa keep healthy, ingin bisa berinfluence, kerja sedikit hasilnya banyak, bisa menjadi pengusaha sukses, bantu orang, oke. Bisa bantu orang, bisa influence, bisa income, banyak. Nah, ternyata saya lihat, ternyata Bapak Ibu yang ikut pada malam hari ini sebenarnya sudah punya pekerjaan impiannya Bapak Ibu. Apa itu? Jadi leadernya di CEC. Coba lihat Bapak Ibu ya. Ciri-ciri yang Bapak Ibu sebutkan ya, atau semuanya sebutkan, itu masuk nggak sih di leadernya CEC? Wah, betul ya. Sudah masuk Bapak Ibu. Ternyata itu Anda
pekerjaan impian yang Anda pikirkan, kita nggak ngomong jualan apa ya, nggak ngomong bisnis bidang apa ya, tapi ketika Anda sebutkan ciri-cirinya, dampaknya, atau resultnya buat Anda, itu sebenarnya sudah tercermin dari ketika Anda sudah hari ini berusaha berproses jadi leadernya CEC. Bahkan resourcesnya atau sumber dayanya Anda itu sudah punya, Anda itu sudah menjalani, ya kan? Nah, itu loh pentingnya jadi leader CEC, Bapak Ibu, ya kan? Karena ternyata pekerjaan impiannya Anda itu relevan dengan ketika Anda jadi leader di CEC, ya kan? Coba bandingin, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Teman-teman ada nggak kepikiran pekerjaan lain yang juga relevan? Ya, mungkin ada kepikiran, tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda sudah bisa melangkah ke sana? Sudah punya sumber dayanya belum? Modalnya belum? Nah, tapi kalau di CEC ini Anda sudah nyemplung loh Bapak Ibu. Kenapa Anda tidak satu langkah lebih besar lagi bisa jadi leader CEC, menjadikan ini sebuah perwujudan pekerjaan impian Anda? Oke. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Kenapa penting juga jadi leader CEC? Karena kita belajar back to cash flow kuadran Bapak Ibu ya. Saya ini ada 4 cara untuk menghasilkan income kalau menurut Robert T. Kiyosaki ya bisa linear income, leverage income. Jadi ini ESBI ya. Ketika di kuadran kiri dan kuadran kanan, ketika Anda kuadran I atau mulai dari I, employee, berarti Anda Bapak Ibu punya pekerjaan ya, punya pekerjaan, Anda you have a job, Anda punya pekerjaan ya. Itu waktu adalah uang, ya kan? Anda menentukan waktu dengan uang ya. Ini kurang lebih nggak punya leverage, rata-rata 5% kekayaan dunia itu di kuadran kiri. Terus kuadran kiri kedua ada namanya self employed. Anda memiliki pekerjaan Anda ya. Contoh misalnya sebagai seorang profesional, karyawan, sebagai dokter, sebagai pengacara, sebagai influencer, sebagai YouTuber, itu self employed ya toh. Nah, tanpa leverage 95% juga ada di kuadran kiri ya. Tetap sama, time adalah money, time is money. Lalu lompat ke kuadran kanan, itu yang B, ya, business owner. Anda memiliki sebuah sistem di bisnis Anda, ya. Jadi tidak hanya self employee, tapi business owner. Nah, tapi Pak, kalau saya punya toko, saya business owner dong. Nah, belum tentu Bapak Ibu. Kalau Anda punya toko, tapi Anda masih mengerjakan sendiri, Anda harus ada stay di sana, ya Anda itu masih self employee, walaupun punya bisnis Anda sendiri, Bapak Ibu ya. Tapi business owner adalah ketika Anda tidak ada di sana, bisnis tetap bekerja untuk Anda. People work with you ya. Ya, ini people work with you. Adalah orang-orang bekerja bersama dengan Anda, menghasilkan income ya. Ada leverage-nya, percepatannya, leverage-nya people, dan 95% kekayaan di dunia itu di kuadran kanan ya. Jadi tidak harus active work ya untuk business owner. Dan kuadran keempat adalah investor. You own investment. Jadi tidak hanya bisnisnya aja tapi punya investment ya. Income, money works for you ya. Jadi uang bekerja untuk Anda. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, banyak teman-teman di sini langsung kepikiran lompat. Saya ini hari ini employee, saya ini hari ini self employed. Saya mau langsung jadi investor deh. Nah, itu enggak bisa Bapak Ibu ya. Karena beda. Mindsetnya investor itu Anda itu harus punya sebuah proses Bapak Ibu ya. Jadilah business owner dulu ya. Dari uang dingin Anda, perputaran Anda, kelebihan Anda itu jadilah investor. Karena banyak teman-teman langsung pengen lompat investor tapi nggak siap. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Dan menariknya memang ketika Anda hari ini jadi leader di CEC, Anda itu sedang menjadi seorang business owner ya, menjadi seorang uh, businessman ya. You own a system. Jadi ini ada sistemnya Bapak Ibu, sistemnya juga sudah dibuatin sama Ciputra, leverage-nya ada bahwa kita punya tim bekerja bersama ya. Bahkan banyak cerita-cerita kemarin testimoni bahwa ketika mereka lagi tidak bekerja, lagi sakit, income-nya tetap jalan. Kayak kemarin Bu Christine, saya masih ingat di awal tahun sempat ngerawat orang tuanya lagi kondisi tidak sehat, ternyata income-nya tetap jalan, tetap luar biasa. Kemarin waktu lalu Pak Bram dulu pernah waktu COVID, kena COVID sampai 1 bulan nggak ngapa-ngapain, tetap income-nya dia terima dengan luar biasa. Ini business owner Bapak Ibu ya. Jadi ketika Anda mau mengejar pekerjaan impian, mengejar impian Anda, ya kita perlu jadi business owner ya. Leadernya CEC ini memenuhi kriterianya Bapak Ibu ya. Kemudian
Nah, seperti apa sih pemimpin? Sorry, saya sebentar ya. Nah, apakah menjadi leader CEC itu layak diperjuangkan? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah menjadi leader CEC itu layak diperjuangkan? Nah, selain ketika kita sudah ngomong, oh business owner nih, terus layak nggak sih kita memperjuangkan jadi leader? Nah, pertanyaan ini ada 4 pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu perlu jawab ya. Bisa jawab dalam hatinya Bapak Ibu. Yang pertama itu, berapa income yang ingin Anda dapatkan jika Anda bekerja? Kira-kira berapa Bapak Ibu? Kalau Anda bekerja ya, saya ngomong, punya usaha pun itu juga bekerja ya. Ketika Anda bekerja, berapa banyak income yang ingin Anda dapatkan? Contoh kayak Bapak Ibu, kita lihat deh hari ini Bapak Ibu kerja dah. Ada yang teman-teman di diaspora di Hong Kong, ada yang punya bisnis, ada yang kerja kantoran, betul ya. Berapa nih income yang Anda inginkan ya? Atau janjian yang Anda dapatkan hari ini, ya kan? Contoh nih, kita bandingkan dulu ya dengan kondisi existing ya. Kondisi existing misalnya hari ini Anda kerja kantoran. Oke lah, gajinya bagus Pak, 10 juta per bulan. Misalnya ya, kerja kantoran gaji 10 juta per bulan. Berapa jam yang Anda gunakan dalam kerja dalam 1 minggu? Nah, standarnya Indonesia 40 jam lah. Walaupun tidak mungkin ya gaji 10 juta per bulan itu nggak lembur. Yang lemburnya nggak lembur dan nggak apa pasti lemburnya nggak dibayar ya. Nah, anggaplah normal 40 jam seminggu. Ya, artinya 1 bulan 26 hari kerja itu kurang lebih 100 jam, ya kan? Anda dapat gaji 10 juta. Ya, kerja 107. Sebentar ya, kita bagi jam ya. Saya bagi dulu 110 juta dibagi, kalau Anda gajinya 10 juta per bulan, per jam itu Anda digaji atau mendapatkan upah itu 56.000 per jam, 56.000 rupiah per jam. Oke ya. Nah, dan pertanyaannya, untuk mencapai 10 juta itu berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai ke sana? Untuk berproses mencapai ke sana itu berapa lama? Saya yakin tidak mungkin orang begitu lulus bekerja atau apa langsung gajinya 10 juta per bulan atau langsung income-nya 10 juta per bulan. Punya usaha pun juga butuh proses ya untuk dapat income 10 juta per bulan ya. Mulai proses dulu, ngumpulin modal dulu atau yang dan lain-lain ya. Berapa lama? Nah, pertanyaan menariknya adalah ketika Anda bekerja sebagai seorang leader di CEC, ini yang menarik Bapak Ibu. Menariknya adalah ketika Anda ingin income dari Ciputra Perscup itu 10 juta per bulan, ya kan? Ketika Anda mau punya income 10 juta per bulan dari jadi seorang leadernya Ciputra Perscup, pertanyaan berikutnya adalah, berapa jam, berapa waktu yang Anda gunakan dalam seminggu? Berapa waktu yang Anda gunakan dalam sebulan? Ayo, coba refleksi, ya kan? Nah, pertanyaannya ya gitu ya, Bapak Ibu. Terutama ketika kita hari ini membangun, namanya bisnis kan juga harus dibangun ya. Namanya bisnis startup, bisnis owner di awal-awal itu malah kerjanya 24 jam kalau bisa untuk membangun bisnisnya ya. Cuma pertanyaan saya sederhana Bapak Ibu, ketika Anda mau income 10 juta per bulan dari Ciputra Club, hari ini berapa jam yang Anda sudah gunakan dalam seminggu untuk Anda berbisnis Ciputra? Atau berapa jam yang Anda sudah gunakan dalam 1 bulan untuk berbisnis Ciputra? Coba dihitung. Ya, banyak nih teman-teman ternyata, wah saya pengen Pak income-nya 10 juta per bulan dari Ciputra ya. Tapi saya kerjanya ya 2 kali seminggu deh Pak. 2 kali seminggu, satu kalinya 2 jam Pak. Oke, enggak apa-apa sih. Ya 4 jam per bulan, 4 jam per minggu berarti 16 jam per bulan. Anda ingin income-nya 10 juta, 10 juta dari Ciputra. Nah, pertanyaannya, masuk akal enggak? Itu adil enggak ketika Anda membandingkan bahwa jadi kerja jadi leader CEC itu nggak menghasilkan, ya kan? Mending aku kerja, mending aku berbisnis, mending aku jualan jadi reseller, ya kan? Adil enggak? Nah, coba kalau Anda bicara layak dan tidak, ya, Anda coba hitung. Coba Anda hitung. Anda terutama teman-teman yang sudah punya income, ya kan, dihitung. Income yang Anda hasilkan itu dari berapa jam kerja untuk CEC. Coba Anda itu, ya kan? Nah, ini menarik teman-teman ya, karena itu beda banget Bapak Ibu. Karena kemarin sempat ada salah satu member juga cerita, kemarin sempat kondisinya tidak sehat dan lain-lain, cepat ngerjain. Ternyata waktu itu pas bulan itu dia dapat income kurang lebih
sekitar 2 juta dari Ciputra, padahal tak hitung-hitung kerjanya ya. Saya ngomong kerja ya, bukan training dan lain-lain itu saya nggak menganggap itu bekerja ya, itu persiapan. Itu 1 bulan tuh nggak sampai 10 jam Bapak Ibu. Dapat income-nya kurang lebih hampir 2 juta. Berarti 1 jamnya itu dapat income-nya 200.000. Bayangkan kalau memang mau dikerjakan secara benar, lebih dari 10 jam. 20 jam mungkin, 40 jam mungkin 1 bulan. Apalagi tiap hari, ya kan? Layak nggak diperjuangkan? Itu loh Bapak Ibu. Kenapa saya stay di sini? Bahkan saya menjadikan Ciputra Anniversary Cup ini menjadi bisnis utama saya. Karena layak Bapak Ibu, layak diperjuangkan. Karena saya pribadi untuk mencapai titik di sini, tidak butuh waktu. Saya dulu jadi seorang manajer, butuh waktu bertahun-tahun. Hampir 10 tahun saya jadi manajer, ya kan? Baru bisa jadi manajer. Tapi di sini dengan waktu yang relatif singkat, ya kan? Sangat singkat malah menurut saya, ternyata bisa dapat income-nya itu nyamai saya sebagai manajer. Pertanyaannya, layak tidak diperjuangkan? Apakah menurut Anda layak atau tidak? Ya kan? Kalau layak, yuk sama-sama kita ubah mindset Bapak Ibu. Jadilah leader di CEC. Kita tidak minta Bapak Ibu langsung full time dan lain tidak. Tapi layak tidak dulu, dan maukah Anda berjuang bersama dengan kami, berjuang bersama dengan tim Anda untuk memantaskan diri Anda untuk mendapatkan kesempatan luar biasa bersama dengan Ciputra. Oke? Nah, saya lanjut. Ini menarik. Saya ambil quotes dari Pak Eloy Saluku. Kepemimpinan bukan hanya bisnis dan strategi, tapi gaya hidup yang menghasilkan sustainable growth serta mempengaruhi orang lain. Nah, ini menarik banget Bapak Ibu. Kepemimpinan itu apa ya? Bapak Ibu jadi leader di sini. Memimpin itu bukan hanya cerita tentang bisnis dan strategi. Caranya gimana? Pak Alan, caranya gimana? Yuk konsultasi. Tidak Bapak Ibu. Tapi jadi sebuah gaya hidup. Ya, lifestyle Anda. Anda bertindak, berkata, berpikir, ya, melihat ke depan. Itulah kepemimpinan. Ya, yang mana gaya hidup Anda jadikan sustainable growth, pertumbuhan berkelanjutan, dan proses Anda, gaya hidup Anda itu akan mempengaruhi orang lain. Itu pemimpin Bapak Ibu, ya. Jadilah kepemimpinan lewat gaya hidup Anda. Nah, dan hari ini Bapak Ibu, saya pengen banget Anda semua di sini kita jadi seorang pemimpin yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Dan satu hal yang luar biasa Bapak Ibu, ini satu hal yang menarik ketika Anda ingin tidak jadi pemimpin sukses, ya. Yang kedua, ketika Anda jadi pemimpin sukses, ya, apakah Anda ingin punya tim orang-orang hebat di tim Anda? Apakah Anda ingin punya orang-orang luar biasa di tim Anda? Nah, karena menurut penelitian Bapak Ibu, menurut berbagai macam sumber Bapak Ibu, seorang pemimpin tidak akan memiliki anak buah atau tim di bawahnya dia, ya, yang levelnya lebih tinggi daripada pemimpinnya. Maksudnya gimana? Kita ngomong ada 5 level, Bapak. Pemimpin ada 5 level. Bapak Ibu masih di level 2, pemimpin level 2, skalanya misalnya 2, 1 dari 5, 1 sampai 5 Bapak Ibu skalanya 2, tidak mungkin Anda akan punya tim di bawah Anda itu yang levelnya 3 atau 4. Ya, ketika Anda level 2, tidak mungkin punya tim atau anak buah atau ya tim Anda lah ya, yang levelnya 3 atau 4. Kenapa? Karena kemampuan tim itu akan menyesuaikan dengan leadernya siapa. Oke ya. Biasanya maksimal 2 ya ketemunya level 2 Bapak Ibu ya. Makanya Anda perlu namanya meningkatkan kepemimpinan Anda ya. Leader CEC itu leader yang hebat ya. Dan kita sama-sama bertumbuh. Nah, menurut John C. Maxwell ada 5 level of leadership ya. Saya akan ulang sedikit buat Bapak Ibu biar paham ya. Punya 5 level Bapak Ibu ya. Yang mana Anda? Dan satu hal yang menarik Bapak Ibu, kalau Anda hari ini level 1, level 2, kepemimpinan itu bukanlah sebuah turunan, bukan genetik, tapi sesuatu yang bisa dilatih. Seperti otot Bapak Ibu, ya, bahwa kepemimpinan itu bisa dilatih. Anda bisa berlatih menjadi seorang pemimpin, ya. Level 1 itu Anda pemimpin karena right atau position, ya. Tim Anda itu ikutin Anda karena Anda posisinya duluan. Kalau di CC karena Anda join duluan Bapak Ibu ya. Karena Anda join duluan, mau nggak mau ada orang Anda referensikan atau Anda dapat temparan, Anda jadi pemimpinnya karena posisi. Nah, posisi menentukan prestasi. Oke? Itu level 1 Bapak Ibu. Mereka ikut Anda karena Anda di atasnya. Oke? Level 2, pemimpin yang permission atau relationship. Jadi ketika Anda sudah berada di posisi Anda,
Anda itu bersikap, karakter kepribadian Anda, mengayomi, banyak komunikasi, sehingga tim Anda nyaman dengan Anda. Sehingga ketika Anda arahkan, mereka ingin, oh oke dah, nggak apa-apa. Sip, saya lakukan. Nah, lebih legowo. Jadi tidak hanya diperintah-perintah karena posisi, tapi karena ada komunikasi, kenal Anda, maka mereka, oke, saya akan melakukan. Itu permission, Bapak Ibu. Ya. Level 3 adalah production. Ya. People, tim Anda, mengikuti Anda karena apa yang sudah Anda lakukan. Ya. Jadi ketika Anda sudah achieve peringkat, contoh, Anda production, Anda jadi startup, Anda jadi bronze, Anda jadi itu, ada result nih, orang-orang lihat Anda, oh ini hebat nih, Pak Edwin peringkatnya bronze, oh hebat nih, si siapa peringkatnya silver gitu ya. Nah, mereka follow Anda karena lihat Anda posisinya apa. Nah, result yang Anda proses apa? Jadi mereka karena Anda berproses, Anda menghasilkan orang follow Anda. Level 4 itu reproduction, people development adalah orang mengikuti Anda karena Anda telah bisa menciptakan pemimpin-pemimpin yang lain. Ya, contoh Anda hari ini peringkat silver, ya Anda sudah menciptakan leader-leader peringkat bronze, peringkat startup. Nah, orang melihat Anda, wih hebat nih. Ada namanya Budiana, dia bisa menciptakan ada yang level bronze, ada yang level startup, ya di timnya Budiana. Saya mau ikut sama Budiana. Nah, itu reproduction, Bapak Ibu. People follow you because Anda sudah bisa menciptakan leader yang lain. Dan level 5 itu respect. People follow you ya karena siapa Anda dan dampak yang Anda berikan, dampak yang Anda tinggalkan ya. Itu sudah level tertinggi Bapak Ibu, level 5. Tidak hanya karena Anda bisa menciptakan pemimpin, tapi Anda berdampak lebih besar lagi, meninggalkan legacy Bapak Ibu, meninggalkan sejarah. Nah, pertanyaannya coba deh kita refleksi. Di level berapa Anda hari ini? Nah, level berapa Anda? Refleksikan sendiri ya Bapak Ibu ya. Kira-kira Anda seperti apa? Dan ketika Anda mau jadi sukses di level leader CEC, yuk kita pantaskan diri Anda. Pak, bagaimana ya saya bisa merekrut orang-orang luar biasa? Ya, tidak hanya kita hari ini ketika Anda jadi leader, jangan hanya berpikir masalah transaksional Bapak Ibu. Ya, beli dan tidak beli di CEC. Ya, tapi orang-orang hebat itu mau ikut Anda ketika Anda punya ilmu, ya, punya kemampuan yang bisa di-sharingkan kepada mereka. Orang itu lihat Anda. Tidak hari ini kalau kita ngomong terutama di bisnis network marketing ya, di CEC juga ada network marketingnya, tidak hanya dulu-duluan join Bapak Ibu, karena sekarang sudah percuma lah kita ngomong dulu-duluan join, besok-besok loh, besok-besok ya juga ada dulu-duluan, selalu ada MLM baru, selalu ada network marketing baru. Tapi orang akan ikut Anda ketika mereka melihat bagaimana Anda bersikap, bagaimana kapasitas Anda. Saya bisa lihat nggak ini orang ini bisa bantu saya sukses. Itu loh Bapak Ibu. Jadi tingkatkan kapasitas Anda Bapak Ibu, tingkatkan level kepemimpinan Anda Bapak Ibu, supaya orang lain tuh bisa lihat. Oh, Bu, misalnya contoh, oh Pak Michael nih, ketika gabung di CEC, saya lihat kapasitasnya dulu sebelumnya A, hari ini kok naik ya level itu. Orang lihat Bapak Ibu, itu loh yang orang cari, betul ya? Yuk sama-sama kita bertumbuh. Nah, dan sebagai respek utama, contoh utama kita hari ini, Ciputat Perskep salah satu contoh leader utama Bapak Ibu bersama dengan Pak Ciputra ya, dengan karakter IPE yang kita juga tiru Bapak Ibu ya. Integritas ya, dapat dipercaya dan dihormati dengan berperilaku secara utuh sesuai moral dan etika. Apa yang Anda lakukan ketika orang lain tidak lihat. Profesionalisme ya, berkompeten dan tanggung jawab untuk menghasilkan yang terbaik. Kalau Anda sudah nyemplung di sesuatu ya, melakukan sesuatu, bergabung dalam sesuatu, jadilah profesional Bapak Ibu. Kompeten dan tanggung jawab. Pak, saya nggak ngerti caranya. Belajar. Pak, saya ini gini-gini aja. Belajar Bapak Ibu. Praktek. Itu namanya profesional. Ya. Dan entrepreneurship. Mengubah kotoran dan rocokkan menjadi emas dan menjadi proper yang peluang dan inovatif. Artinya kalau ada masalah, cari solusi Bapak Ibu. Ada masalah, cari solusi. Ya. Beliau katakan, passion membuat saya mau mengerahkan kemampuan terbaik saya, cinta saya, hati saya, bahkan juga saya siap menderita karena itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu mewujudkan impian Anda, mewujudkan pekerjaan impian Anda, apakah Anda siap berkorban? Apakah Anda siap mengeluarkan kemampuan terbaik Anda untuk mencapai target Anda dan impian Anda? Atau Anda, ya, let it go. Berjalan seperti air, mengalir seperti air.
Mana pilihan Anda? Ya, kalau Anda hari ini membenturkan bahwa jadi leader CEC tidak menarik, Pak. Saya ngerjakan A, B, C menghasilkan pertanyaannya, beberapa effort yang Anda sudah berikan, proses seperti apa yang Anda sudah lakukan, apakah Anda menjadi profesional, leader profesional di CEC, atau Anda hanya jadi member, atau hanya menjadi penonton, ya. Jadi leader aja belum tentu leader profesional loh Bapak Ibu, ya. Leader itu bisa jadi tadi ya, karena posisi, ya. Sudah. Tapi ketika Anda mau jadi seorang leader level 5, minimal mulailah diri Anda menjadi seorang leader yang profesional, ya. Profesional itu apa? Punya kompeten dan tanggung jawab. Nah, ya, penting Bapak Ibu. Nah, tugas utama leader apa ya? Terutama di CC. Satu, berikan hasil yang terbaik Bapak Ibu. Anda harus jadi contoh. Berikan hasil yang terbaik. Bagaimana Pak caranya saya bisa memberikan hasil yang terbaik? Anda harus punya kapasitasnya. Anda harus tahu produk knowledge yang Ciputra Live. Anda harus tahu bagaimana skema income-nya di CEC. Kenapa skema income-nya ini bagus? Anda harus tahu bagaimana Anda approach orang, tekniknya gimana, teknik salesnya gimana, prosesnya gimana, handling objection gimana, cara mengundang gimana, berikan hasil yang terbaik Bapak Ibu. Ya, tugas utama leader berikan hasil yang terbaik supaya Anda jadi contoh, ya. Leader by example, ya. Berikan contoh Bapak Ibu. Yang kedua, tugas leader adalah pertahankan anggota tim yang berprestasi. Artinya apa? Anda harus mengenal tim Anda. Anda harus tahu tim Anda yang mana punya potensi dan berprestasi. Jadi, Anda harus lihat Bapak Ibu, Anda harus monitoring tim Anda. Komunikasi itu penting Bapak Ibu, ya. Mempertahankan anggota yang tim berprestasi itu bukannya tanda kutip Bapak Ibu, saya rekrut orang bagus nih dari luar sana, orangnya hebat di MLA, MLB. Anda rekrut dia bisa jualan CEC, sudah selesai ya, saya pasti income. Oke, dahsyat. Tidak begitu Bapak Ibu. Ketika orang tersebut Bapak Ibu mendapatkan penawaran yang mungkin dapat tanda kutip di luar sana, ditawarin kamu pindah sini tak kasih duit dan lain-lain, pindah Bapak Ibu, ya kan? Jadi konteks mempertahankan itu tidak hanya bicara masalah income statement yang bagus di CEC, tapi bagaimana Anda menciptakan sebuah ekosistem komunikasi, loyalitas, respect. Ya, itu loh Bapak Ibu. Bagaimana Anda menciptakan itu? Tidak hanya masalah income Bapak Ibu, ya. Tidak hanya masalah income. Income penting Bapak Ibu. Bagaimana Anda menciptakan sana, tapi mempertahankan anggota tim yang berprestasi itu butuh lebih dari itu Bapak Ibu. Ya. Dan yang ketiga, Anda tugas utamanya adalah menciptakan leader-leader berikutnya. Kalau Anda hari ini orang-orang luar biasa yang sudah mencapai peringkat, berproses, bantu tim Anda untuk menjadi leader berikutnya. Bagaimana caranya? Mentoring Bapak Ibu, temani mereka, ajarin mereka. Tapi Bapak Ibu selalu saya sampaikan kepada Anda, Bapak Ibu bangun ekspektasi tim Anda ya. Sebagai leader, saya dan Anda sebagai leader harus punya prinsip Bapak Ibu. Prinsipnya apa? Satu hal ya Bapak Ibu, kita di sini Anda bergabung dalam program Ciputra First Cup ini adalah sebuah keputusan yang luar biasa. Namun sukses Anda di program Ciputra First Cup ini bukanlah tanggung jawab saya, tapi ini adalah keputusan Anda, tanggung jawab Anda pribadi Bapak Ibu. Karena kita ini sebagai leader, bertugas di CEC ini untuk membantu membimbing Anda, untuk mengarahkan Anda melakukan langkah-langkah sukses yang sudah ada di CEC dan sudah terbukti di sana. Tapi untuk yang melakukan langkah-langkah sukses itu harus Anda. Karena ini adalah bisnis Anda, bukan bisnis leader Anda, bukan bisnis kami sebagai orang-orang yang duluan bergabung di Ciputra, tapi ini bisnis Anda. Sehingga tugas-tugasnya Anda, langkah-langkahnya itu Anda lah yang perlu melakukan Bapak Ibu. Langkah apa? Paling basic Bapak Ibu 5M ya, membuat impian, mengundang, membuat daftar nama ya, menceritakan, men-sharingkan, memfollow up ya, dan yang terakhir menjadi good team player ya. Itu tugas Anda Bapak Ibu ya, bukan leader Anda. Kalau Anda sukses atau tidak, tergantung Anda. Ya. Dan ciptakan leader berikutnya, tempelkan mindset di sana, bagaimana mereka bisa memberikan contoh terbaik buat timnya. Itu leader menduplikasi leader ya.
Ajari tim Anda untuk bisa memberikan contoh terbaik buat timnya dan punya kapasitas untuk menjadi seorang leader. Ya, bimbing Bapak Ibu. Oke, ketika Anda memiliki banyak leader, itu Anda akan menjadi leader yang luar biasa dan top leader. Oke, nah, dan menurut LSL Luku, ini satu hal penting juga. Kepemimpinan sejati dimulai dari kemampuan mengenal dan memimpin diri sendiri, Bapak Ibu. Ya, ketika kita bicara tadi panjang lebar, leveling tim dan lain-lain, ya, tapi kepemimpinan sejati dimulai dari kemampuan mengenal dan memimpin diri sendiri. Ya, jadi kalau Anda tidak mengenal diri Anda tidak mampu memimpin diri Anda, ya, Anda belum jadi pemimpin sejati, Bapak Ibu. Sehingga hari ini, yuk kita punya refleksi 5 pertanyaan leader, ya. 5 pertanyaan leader buat Anda. Who am I? Ya. Siapa Anda? Siapa diri Anda? Ya, dari mana Anda berasal? Ya. Apa identitas Anda? Kenali Bapak Ibu, ya. Siapa Anda? Apakah ini perwujudan atau menunjuk identitas Bapak Ibu ya? Karena identitas itu penting. Kalau Anda hari ini menjadi seorang leader di CEC, tapi Anda punya mindset adalah saya itu nasabahnya CEC Bapak Ibu, nggak akan jadi leader. Ya, ketika ada masalah muncul, tim Anda tanya, Pak, saya di CEC ini kok income-nya dari income star cuma dapat 200.000. Terus Anda bingung mau jawab apa. Terus Anda lempar, jangan tanya saya. Tanya A, si B, si C. Tapi Bapak Ibu tidak melakukan peredaman apapun, tidak melakukan apapun. Ya, saya itu loh juga member. Ya, Anda tidak jadi leader Bapak Ibu. Ya, leader itu dari identitas. Ketika ada masalah, leader itu akan menjawab, akan memberikan solusi, akan memberikan proses di sana. Walaupun kita nggak tahu solusinya, mungkin belum tahu jawabannya, itu tugas Anda, Bapak Ibu. Identitas Anda ketika Anda seorang leader, ya bagaimana Anda bersikap, itu leader, Bapak Ibu. Dari mana Anda berasal, ya? Kira-kira dari mana, Bapak Ibu, Anda berasal? Ya, Anda berasal dari mana? Ya, dari yang kuasa, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda diciptakan, Bapak Ibu, saya percaya semua di sini percaya ya, kalau kita itu diciptakan dari yang Maha Kuasa ya. Jadi kita itu harus tahu bahwa kita itu juga diciptakan. Diciptakannya dari yang Maha Kuasa itu punya rancangan destiny yang luar biasa untuk Anda menjadi seorang leader, pemimpin orang sukses, Bapak Ibu. Karena dari awal aja, dari jutaan sel sperma yang masuk ke induk, hanya Anda yang masuk loh. Anda itu luar biasa. Betul ya? Setelah tahu siapa diri Anda, identitas Anda luar biasa, Anda dahsyat, ya kan? Anda itu tercipta itu bukan orang yang biasa-biasa saja, ya. Apa tujuan Anda? What is your purpose in your life? Ya kan? Apa greater purpose-nya Anda? Ya kan? Ya, apa impian Anda yang Anda ingin capai? Ya, bermanfaat atau berproses atau bagaimana? Yang ketiga, what do I have to achieve my purpose? Apa yang Anda lakukan untuk mencapai impian Anda sebagai mencapai impian Bapak Ibu? Nah, ayo, apa yang sudah Anda lakukan? Anda punya impian, apa yang sudah Anda lakukan? Atau jangan-jangan ya gitu-gitu aja. Maksudnya ya sudah, saya mengalir seperti air, Pak. Disuruh undang-undang, disuruh apa namanya, disuruh ikut Zoom, saya ikut Zoom, tapi apakah hati Anda di sana, pikiran Anda di sana, Anda mempelajari, merefleksikan dan meningkatkan kapasitas? Jawaban di Anda. Dan yang keempat, where am I going? Kemana Anda mau nanti melangkah? Ya kan? Kalau Anda sudah tahu prosesnya, tahu tujuannya, pertanyaannya, Anda melangkahnya beneran nggak ke sana? Atau jangan-jangan Anda hanya diam di tempat? Atau jangan-jangan Anda itu melangkah ke tempat yang kelihatannya melakukan yang terbaik, tapi ternyata Anda itu sudah balik kucing, ya kan? Anda sudah berbalik arah, atau Anda sudah melakukan hal yang tidak sekarang yang situ. Dan yang lima, what have I done for my team? Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk tim Anda? Ya, apa yang sudah Anda lakukan untuk tim Anda? Ini pertanyaan buat ya. Pikirkan dan refleksikan buat Anda, jawab dalam pribadi Anda, karena ini penting ketika Anda menjadi seorang pemimpin. Tahu diri Anda, tahu tujuan Anda, tahu bagaimana caranya mencapai tujuan Anda, dan refleksi hari ini sudah melangkah kemana, betul tidak ke arah tujuan Anda. Atau jangan-jangan Bapak Ibu masih diam di tempat, atau jangan-jangan malah menjauhi tujuan Anda.
Dan yang kelima, apa yang sudah Anda lakukan untuk tim Anda. Oke. Dan sebagai kalimat penutup Bapak Ibu, kesuksesan adalah kesetiaan melakukan yang terbaik setiap saat. Siapa sih yang sukses itu adalah setia melakukan terbaik setiap saat. Siapa leader yang sukses itu? Adalah leader yang setia melakukan yang terbaik setiap saat. Oke ya. Saya percaya Bapak Ibu konsisten melakukan yang terbaik. Itu akan menjadi sebuah contoh yang luar biasa. Semua dongeng, sebuah fairy tale itu mengarahnya ke sana Bapak Ibu, ya. Itu adalah sebuah culture yang akan dan sudah teruji Bapak Ibu. Prosesnya di sana. Kalau Anda berharap, Pak, saya mau instan Pak, di Ciputra dapat income 100 juta per bulan dalam 3 bulan. Bisa tidak? Jawabannya bisa Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Anda sudah siap berproses ke sana? Sudah siap bayar harganya belum? Secara hitung-hitungan di angka bisa Bapak Ibu, ya kan? Cuma sudah siap belum? Anda persiapannya sudah siap belum, gitu ya? Nah, dan kalau Anda punya plan jangka panjang, setiakah Anda dalam proses melakukannya? Itu leader Bapak Ibu, leader yang sukses ya. Dan our vehicle to success ya. Kendaraan kita untuk sukses Bapak Ibu, Royal Crown Steam and Ciputra Pesket ya. Ini kendaraan kita Bapak Ibu. Kita dan Anda hari ini sudah punya pekerjaan impian. Dream job-nya kita Bapak Ibu ya. Anda itu harus coba pikirin lagi, dream job seperti apa yang Anda inginkan ya. Kira-kira masuk nggak sih kriterianya CEC ini? Ya, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya sedikit cerita, ketika saya bergabung CEC ini, saya nggak kepikiran Bapak Ibu. Waktu itu belum kepikiran bergabung CEC. Saya sempat berpikir bahwa saya sempat ngobrol sama salah satu beberapa teman saya. Kita sempat diskusi ya. Lan, kira-kira kamu bisa bayangkan enggak ketika Anda usia 40 tahun, ketika kamu usia 40 tahun, 10 tahun lagi, 12 tahun lagi, kira-kira pekerjaan seperti apa yang mau kamu lakukan? Bekerjaannya itu bayangannya kayak apa? Coba teman-teman pikirin, coba teman-teman refleksikan. Kira-kira 10 tahun lagi, Anda kalau bekerja, mau pekerjaan yang seperti apa? Apa aktivitas yang Anda mau lakukan ketika Anda bekerja? Saya mulai berpikir, Bapak Ibu, apa ya? Waktu itu kan saya juga masih kerja di kantoran ya, di bayaran dan lain-lain, kerja telepon orang, ngomong, dengan kondisi saya introvert, ya kita telepon di belakang bikin hitung-hitungan. Apa 10 tahun lagi yang saya mau lakukan? Saya berpikir agak nyeleneh Bapak Ibu. Saya itu orangnya introvert sebenarnya, pragmatis melankolis. Tapi entah kenapa saya berpikir waktu itu kalau saya di usia 40 tahun, 10 tahun lagi, sebenarnya lebih ya, waktu itu masih usia 27 atau 28 ya waktu itu ngobrol. Saya kepikiran kalau di usia 40 saya ingin bekerja, kok malah kepikiran itu berdiri di depan orang, di panggung untuk menginfluence orang, untuk memberikan pertumbuhan buat orang ya. Kok malah kepikiran itu? Ternyata semesta dan Tuhan itu menggerakkan saya akhirnya gabung CIC Bapak Ibu ya. Dan hari ini saya punya kesempatan itu loh. Hari ini loh saya punya kesempatan. Nah, maka Bapak Ibu, yuk mari kita bervisualisasi, bertumbuh. Anda mau jadi apa? Hari ini mau jadi apa yang Anda mau kerjakan 10 tahun lagi. Dan hari ini mari kita punya mindset jadi seorang leader Bapak Ibu. Minimal leader untuk diri Anda, untuk Anda bisa bersikap dan melakukan yang terbaik. Oke Bapak Ibu, dan semoga hari ini kita punya kesempatan luar biasa dapat bertumbuh bersama dan manfaatkan Ciputra Perskop Bapak Ibu sebagai kendaraan Anda. Karena ini kendaraan luar biasa Bapak Ibu. Saya belum pernah menemukan kendaraan seluar biasa dan Ciputra Perskop punya potensi yang luar biasa seperti Ciputra Perskop. Dengan proses yang lengkap, support yang lengkap, perusahaan yang bagus, ya kan, modalnya kembali, ya kan, malah dapat proteksi dan dapat ya banyak hal sekali luar biasa. Hari ini saya belum pernah menemukan satu hal lengkap seperti Ciputra Perskop ini Bapak Ibu mau kerja dimanapun. Ketika Anda mau berproses, melakukan hal yang sama, proses yang sama, saya yakin Anda punya kesempatan luar biasa bersama dengan CIC. Tingkatkan kapasitas Anda Bapak Ibu. Ya, so are you a leader? Apakah Anda seorang leader
di CEC. Jawab itu Bapak Ibu, dan saya percaya kita bisa jadi seorang yang luar biasa. See you on the top and become the best leader in your life with Ibu Talenters Club.